Yang terpilih, hari Jumat ini mungkin terasa berbeda karena sesuatu dalam dirimu sedang ditarik menjauh dari kebisingan, tekanan, dan tuntutan yang familiar. Dan undangannya bukanlah untuk panik, melainkan untuk berhenti menolak keheningan. Mungkin engkau membuka matamu dengan beban di dada, merasakan bahwa Tuhan sedang diam-diam mengeluarkanmu dari sebuah tempat, pola, atau percakapan yang terus kau coba pertahankan. Engkau mungkin belum menerima penjelasan, namun jarak itu telah menjadi mustahil untuk diabaikan. Telepon lebih sepi, pintu-pintu tertentu tak lagi menarik bagimu. Suara-suara yang dulu mengendalikan emosimu kini membuatmu lelah sebelum percakapan pun dimulai. Engkau tidak menghayalkan perubahan ini, tetapi engkau juga harus menahan diri agar tidak mengubah setiap perubahan menjadi nubuat. Jumat ini dapat menjadi penanda perenungan, sebuah momen untuk menyadari apa yang diminta damai sejahtera untuk kau lepaskan dan apa yang dituntut ketakutan untuk kau pertahankan. Jika engkau merasakan suatu musim berubah, tetapi tidak dapat menamai apa yang terjadi, The Call of the Chosen, a 30-day journey dapat membantumu mengidentifikasi musim rohani yang sedang kau jalani, memahami mengapa itu terasa signifikan, dan mengenali perbedaan antara ditinggalkan dan pengarahan ulang yang tenang. Untuk mengakses e-book, pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan. Engkau tidak perlu memaksakan kejelasan sebelum menaati langkah jujur berikutnya. Kadang-kadang, bukti pertama dari hikmat hanyalah sekadar menolak mengejar apa yang mungkin sedang Tuhan biarkan menjauh. Perhatikan apa yang terjadi dalam tubuhmu ketika engkau mendengar kata-kata, Tuhan sedang mengeluarkanmu dalam keheningan. Bahumu mungkin mengencang karena keheningan terasa belum selesai. Jari-jarimu mungkin meraih telepon sebelum engkau bahkan memutuskan apa yang ingin kau katakan. Engkau mungkin membaca ulang pesan lama, mempelajari respons yang tertunda. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Atau membuat penjelasan bagi seseorang yang telah menunjukkan bahwa mereka tidak dapat menemuimu dengan perhatian yang sama. Di malam hari, ruangan menjadi anehnya bising karena tidak ada percakapan yang mengalihkanmu dari apa yang kau ketahui. Engkau mungkin berbaring di balik selimut dan berbisik, "Mengapakah ini terjadi sekarang?" Pertanyaan itu bukanlah kelemahan. Itu adalah suara hati yang berusaha memahami sebuah kehilangan sebelum ia belajar menyebutnya perlindungan. Namun penarikan diri yang tenang mungkin bukan hukuman, penolakan, atau bukti bahwa engkau gagal. Itu mungkin undangan untuk berhenti menempatkan identitasmu pada ruang-ruang yang menuntutmu meninggalkan pengertianmu. Tanganmu tidak dibuat untuk memegang setiap hubungan selamanya. Hatimu tidak dirancang untuk memikul setiap tanggung jawab sendirian. Jumat ini, biarkan keheningan menyingkapkan apa yang terus-menerus disembunyikan kebisingan. Ada perbedaan antara dikeluarkan dan dihapus.
pengeluaran dapat menciptakan ruang bagi kebenaran, sementara penghapusan menyiratkan bahwa nilaimu bergantung pada tempat yang kau tinggalkan. Judul ini tidak berarti bahwa setiap pesan yang tak terjawab membawa pesan ilahi atau bahwa setiap pintu tertutup telah diatur secara pribadi untuk hasil yang terjamin. Ini berarti engkau diminta untuk memeriksa keheningan dengan kerendahan hati, doa, dan keberanian. Mungkin Tuhan membantumu mengenali sebuah musim yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Mungkin engkau sedang dipersiapkan untuk meninggalkan lingkungan yang terus-menerus menciutkan integritasmu. Mungkin jarak itu mengajarkanmu untuk berduka tanpa mengemis, untuk menunggu tanpa runtuh, untuk membedakan tanpa menuduh, dan untuk bergerak tanpa memerlukan semua orang untuk memahami. Engkau dapat belajar apa yang menjadi milikmu, apa yang tidak, dan apa yang memerlukan batas daripada penjelasan lain. Engkau dapat mengenali perbedaan antara ketakutan yang menginginkan kelegaan segera dan hikmat yang dapat menoleransi jeda yang terukur. Engkau dapat memperhatikan ketika damai kembali setelah engkau berhenti memaksakan sebuah hubungan. Janjinya bukanlah bahwa segala sesuatu akan berubah Jumat ini. Janjinya adalah bahwa engkau dapat menemui Jumat ini dengan kejujuran yang lebih besar, iman yang lebih teguh, dan hati yang rela menerima apa yang mungkin diajarkan keheningan. Bayangkan pemandangan biasa yang telah berulang dalam hidupmu. Engkau berdiri di dapur, sementara air mengalir ke dalam cangkir, tetapi engkau lupa mengapa engkau memasuki ruangan itu. Sarapanmu mendingin di samping buku catatan yang terbuka. Sebuah pesan tetap tak terkirim karena setiap kalimat yang mungkin terasa seperti usaha lain untuk menjaga seseorang tetap dekat. Di luar, sebuah mobil melintas dalam cahaya pagi, dan sejenak engkau menyadari bahwa dunia terus berjalan bahkan ketika satu bab dalam hidupmu terasa tertunda. Engkau membawa ketertundaan itu ke pekerjaan, ke urusan-urusan, ke percakapan dengan orang-orang yang tidak tahu berapa banyak energi yang diperlukan untuk tampak normal. Engkau tersenyum ketika diperlukan, menjawab pertanyaan dengan hati-hati, lalu merasakan beban kembali ketika engkau sendirian. Tidak ada yang dramatis telah terjadi, namun sesuatu yang penting sedang melonggar. Inilah mengapa judul itu menjangkauimu. Ia berbicara tentang rasa sakit yang aneh dari ditarik secara diam-diam sebelum engkau menerima perpisahan resmi. Ia berbicara tentang belas kasihan yang tidak nyaman karena tidak lagi mampu berpura-pura bahwa pengaturan lama masih memupukmu. Keheningan tidak menuntut engkau menjadi dingin. Ia memintamu menjadi jujur. Engkau mungkin memperhatikan tema ini karena engkau telah menunggu tanpa mengetahui apa arti menunggu itu. Beberapa hari tampak seperti persiapan, sementara yang lain terasa seperti penutupan. Sebuah penundaan dapat menjadi pengarahan ulang, tetapi ia juga dapat menjadi penundaan yang memerlukan tindakan praktis daripada interpretasi rohani. Engkau memerlukan pengertian karena ketakutan dapat menyebut setiap penundaan sebagai ditinggalkan, sementara kesombongan dapat menyebut setiap perpisahan sebagai promosi. Jalan yang lebih tenang adalah bertanya apa yang dihasilkan situasi itu dalam dirimu. Apakah engkau menjadi lebih jujur, lebih sabar, dan lebih bertanggung jawab? Atau lebih curiga, reaktif, dan putus asa untuk mengendalikan hasilnya? Jika menunggumu telah membuatmu tidak mampu membuat keputusan-keputusan biasa, masalahnya mungkin bukan kode rohani tersembunyi. Engkau mungkin hanya perlu istirahat, nasihat, informasi yang lebih jelas, atau sebuah batas. Judul ini mengundangmu untuk mengambil keheningan dengan serius tanpa menyembahnya. Ketika engkau terus menunggu dan tidak dapat memahami apakah engkau sedang dipersiapkan, dialihkan, atau dilepaskan,
The Call of the Chosen, A 30-Day Journey, menawarkan cara untuk mengatur perenungan, doa, dan pengertianmu sehingga engkau dapat mengidentifikasi musim itu, alih-alih menganggap setiap momen hening sebagai ditinggalkan. Banyak pembaca yang datang dengan perasaan bingung atau lelah menunggu mengatakan bahwa materi itu membantu mereka memahami musim mereka lebih jelas, mengatur doa-doa mereka, atau berhenti menafsirkan setiap keheningan sebagai ditinggalkan. Untuk mengakses e-book, pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan. Kemudian kembalilah ke ruangan tempat engkau berdiri dan tanyakan seperti apa kejelasan yang setia di sana. Langkahmu berikutnya mungkin lebih kecil daripada ketakutanmu, tetapi kecil tidak berarti tidak signifikan. Pertentangan pertama seringkali datang sebagai urgensi palsu. Ia memberitahumu bahwa jika engkau tidak mengirim pesan lain hari ini, menjelaskan dirimu lagi, atau membuktikan nilaimu segera, engkau akan kehilangan segalanya. Ia menggunakan keheningan melawanmu, mengubah jeda menjadi darurat, dan batas menjadi penghinaan. Engkau mungkin merasakan tekanan untuk mengisi setiap ruang kosong dengan suara. Engkau mungkin memulai beberapa percakapan hanya untuk menghindari duduk dengan satu pertanyaan yang tak terjawab. Perbandingan menambahkan lapisan lain, menunjukkan padamu kemajuan yang terlihat dari orang lain, sementara menyembunyikan ketidakpastian pribadi mereka. Engkau mulai percaya bahwa musim heningmu adalah bukti kegagalan, karena orang lain tampak bergerak lebih cepat. Namun urgensi tidak selalu berarti arahan. Tuntutan yang keras dapat menjadi kurang dapat dipercaya daripada keyakinan yang tenang. Ketika engkau lelah, opsi termudah mungkin tampak paling rohani hanya karena ia menjanjikan kelegaan segera. Namun kelegaan dan damai tidak identik. Kelegaan mengakhiri ketidaknyamanan untuk sesaat. Damai dapat tetap hadir, sementara engkau membuat pilihan yang sulit dan jujur. Jumat ini, jangan biarkan ketakutan akan dilupakan memaksamu kembali ke tempat di mana engkau terus-menerus melupakan dirimu sendiri. Pertimbangkan Elia setelah api publik telah memudar dan keramaian bising telah lenyap. Ia tahu apa artinya berdiri dalam momen yang kuat dan kemudian memasuki rentang yang sunyi di mana kelelahan mendistorsi pengertiannya. Ia memerlukan makanan, tidur, tempat tinggal, dan pertemuan yang lebih tenang sebelum ia dapat mendengar dengan jelas lagi. Kisahnya tidak memberikanmu izin untuk mendiagnosis hidupmu melalui tanda-tanda dramatis. Ia memberikan gambaran tentang bagaimana tubuh manusia biasa dapat menjadi terlalu lelah untuk menafsirkan momen rohani dengan bijaksana. Engkau mungkin berusaha memutuskan apakah Tuhan sedang mengeluarkanmu, sementara engkau berjalan dengan sedikit tidur, membawa duka cita yang belum terselesaikan, dan menjawab semua orang kecuali dirimu sendiri. Dalam kondisi itu, keheningan dapat terasa mengancam karena sumber daya batinmu telah habis. Elia tidak perlu menciptakan tugas baru dari gua. Ia perlu menerima perawatan dan mendengarkan tanpa menuntut tontonan. Dapur, kamar tidur, perjalanan, dan tempat kerjamu dapat menjadi tempat mendengarkan yang jujur yang sama. Engkau tidak memerlukan gunung atau suara dramatis untuk memulai. Engkau mungkin perlu makan, beristirahat, menuliskan apa yang sebenarnya diketahui, dan memisahkan fakta dari ketakutan. Keheningan dapat menjadi lebih jelas ketika seluruh hidupmu tidak lagi berteriak. Mengabaikan sinyal tidak selalu menciptakan bencana yang terlihat. Kadang-kadang ia hanya mengulang siklus yang sama sampai pengulangan menjadi identitasmu. Engkau terus kembali ke percakapan yang membuatmu kecil, menerima undangan yang melelahkan nuranimu, dan menjelaskan batas kepada orang-orang yang mendapat manfaat dari ketiadaan batasmu. Engkau menyebutnya loyalitas karena menyebutnya ketakutan akan memerlukan
keputusan. Engkau menyebutnya kesabaran, karena menyebutnya penghindaran akan memaparkan biayanya. Sementara itu, damai sejahteramu menjadi bersyarat. Engkau hanya dapat beristirahat ketika seseorang merespons. Engkau hanya dapat merasa aman ketika sebuah pintu tetap terbuka. Engkau hanya dapat berdoa setelah mencoba setiap bentuk kendali. Penarikan diri yang tenang menjadi lebih menyakitkan karena engkau menolak informasi yang dibawanya. Namun, tidak perlu menghukum dirimu karena mengambil waktu untuk memahami. Hikmat sering tumbuh melalui perhatian yang berulang. Gerakan penting bukanlah dari kebingungan menuju kepastian instan. Itu adalah dari pengulangan tanpa sadar menuju respons yang sadar. Jumat ini, lihatlah siklus itu dengan belas kasihan dan keberanian. Tanyakan di mana engkau telah berusaha mempertahankan akses ketika Tuhan mungkin mengajarimu mempertahankan jiwamu, kejujuranmu, dan kapasitasmu untuk mengasihi tanpa mengabaikan dirimu sendiri. Frasa Tuhan sedang menarikmu dalam keheningan dapat direframing tanpa ketakutan. Itu mungkin berarti engkau diundang untuk meninggalkan perdebatan sebelum itu menjadi rumahmu. Itu mungkin berarti perhatianmu sedang dipindahkan dari sistem penghargaan lama di mana persetujuan hanya datang setelah engkau mempertunjukkan kelelahan. Itu mungkin berarti engkau belajar mengenali bahwa sebuah hubungan, posisi, atau rutinitas tidak lagi membawa tugas yang sama bagimu. Pengenalan bukanlah bukti dan perasaan bukanlah perintah, namun pengenalan layak mendapat pemeriksaan yang sabar. Jika pesan ini menemuimu pada hari Jumat, ketika minggu akhirnya menjadi cukup tenang bagimu untuk memperhatikan pikiranmu sendiri, biarkan momen itu menjadi sederhana. Ketik kata-kata 888 di komentar sebagai konfirmasi sederhana bahwa engkau bersedia mengakui ambang perhatian yang jujur. Kemudian kembalilah ke pesan tanpa mengubah tindakan itu menjadi takhayul. Engkau tidak menciptakan hasil rohani melalui angka. Engkau menamai kesediaanmu untuk berhenti lari dari apa yang sudah perlu kau periksa. Ketika kebisingan mereda, kebenaran berikutnya mungkin tidak datang sebagai jawaban dramatis. Ia mungkin datang sebagai keputusan tenang untuk tidak membuka kembali apa yang berulang kali melukai pengertianmu. Konflik juga bersifat internal, dan menamainya tidak berarti menyalahkanmu. Satu pola utama mungkin adalah kebiasaanmu menyamakan akses dengan kasih. Ketika seseorang dapat menjangkaumu setiap saat, engkau merasa dibutuhkan. Ketika mereka menjauh, engkau merasa ditolak. Ketika sebuah kesempatan tetap tersedia, engkau mengira itu pasti benar. Ketika itu menghilang, engkau mengira engkau telah kehilangan kesempatanmu. Pola ini dapat membuat keheningan tak tertahankan karena ia menghilangkan bukti eksternal yang kau gunakan untuk mengukur nilaimu. Engkau mungkin berkata bahwa engkau ingin Tuhan menuntunmu, sementara secara diam-diam meminta kepastian terus-menerus bahwa engkau masih dipilih. Engkau mungkin berdoa untuk pelepasan dan kemudian bernegosiasi dengan setiap tanda jarak. Engkau mungkin menyebut keterikatanmu pengertian, karena engkau mempelajari setiap detail. Ketika di bawah studi itu, ada ketakutan ditinggalkan sendiri dengan keyakinanmu sendiri. Ini bukan alasan untuk malu. Ini adalah tempat bagi belas kasihan dan kebenaran. Pertanyaannya bukan apakah engkau akan pernah merasa takut. Pertanyaannya adalah apakah ketakutan akan diizinkan untuk menafsirkan setiap momen hening atas namamu. Pertanyaan itu membawamu ke akar di bawah judul ini. Pengenalan saja tidak cukup ketika engkau masih belum tahu apa yang harus dilakukan dengan apa yang kau genali. Jika engkau memerlukan pendamping praktis untuk perenungan terbimbing, doa, pengertian, keputusan harian, dan mengidentifikasi langkah setia berikutnya tanpa bereaksi dari kepanikan, The Call of the Chosen, a 30-day journey dapat membantumu bergerak dari kesadaran menuju penerapan. Ia dirancang untuk menemui momen setelah engkau mengakui bahwa sesuatu telah berubah,
ketika engkau perlu membedakan batas yang sejati dari pelarian impulsif dan jeda yang sabar dari penghindaran pasif. Engkau dapat menggunakan perspektifnya untuk memeriksa motifmu, mengatur pikiranmu, dan mendekati keheningan dengan lebih teguh. Untuk mengakses e-book, pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan. Kemudian bawalah apa yang kau baca ke dalam satu keputusan nyata, karena kejelasan menjadi dapat dipercaya ketika ia membentuk cara engkau berbicara, menunggu, beristirahat, dan merespons. Akarnya bukan bahwa engkau tidak mampu beriman. Akarnya mungkin adalah bahwa engkau telah mengacaukan iman dengan mempertahankan setiap pintu tetap terbuka. Pikiran, tubuh, dan rohmu mungkin mengenali situasi yang sama dengan cara yang berbeda. Pikiranmu mengumpulkan bukti, mengingat percakapan, dan berusaha memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Tubuhmu bereaksi sebelum penalaranmu selesai, mengencangkan tenggorokanmu, atau membuat perutmu terasa tidak nyaman ketika nama yang familiar muncul. Rohmu mungkin merasakan bahwa arah tertentu tidak lagi sesuai dengan kebenaran yang kau coba hidupi. Namun pengenalan rohani tidak boleh digunakan untuk membungkam fakta, nasihat yang bijaksana, atau perawatan medis dan praktis yang diperlukan. Engkau adalah pribadi yang utuh jika engkau telah tidur dengan buruk, kewalahan oleh tanggung jawab, atau membawa duka cita, reaksimu mungkin menjadi lebih tajam dan interpretasimu lebih mendesak. Itu tidak membuat pengertianmu tidak berharga. Itu berarti pengertian memerlukan kesabaran. Tuliskan apa yang terjadi, apa yang kau rasakan, apa yang kau asumsikan, dan apa yang sebenarnya kau ketahui. Itu bukan kategori yang sama. Berikan tubuhmu izin untuk tenang sebelum membuat keputusan yang tidak mudah dibalik. Berdoalah untuk hikmat, tetapi juga kumpulkan informasi. Tanyakan apakah keheningan itu mengundangmu untuk melepaskan, untuk berkomunikasi dengan jelas, untuk mencari bantuan, atau sekadar beristirahat sebelum memilih. Iman tidak menuntutmu meninggalkan pemikiran yang hati-hati. Lingkungan di sekitarmu dapat memperjelas keheningan atau membuatmu tetap bingung. Beberapa hubungan memberi ruang bagi kejujuranmu, sementara yang lain menghargai ketersediaanmu yang terus-menerus. Beberapa tempat kerja menghormati batas, sementara yang lain menyebut kelelahan sebagai komitmen. Beberapa persahabatan memungkinkan musim jarak tanpa mengubahnya menjadi pengkhianatan, sementara yang lain menuntut bukti bahwa engkau masih milik mereka. Pengertian tidak berarti memperlakukan semua orang dengan kecurigaan atau mengisolasi dirimu sampai tidak ada yang dapat membuatmu kecewa. Itu berarti mengamati buah dari suatu lingkungan dari waktu ke waktu. Dapatkah engkau berbicara tanpa menghafal setiap kalimat? Dapatkah engkau tidak setuju tanpa takut dihukum? Dapatkah engkau beristirahat tanpa dituduh tidak peduli? Dapatkah engkau tumbuh tanpa membuat orang lain merasa terancam? Jika jawabannya tetap tidak, keheningan mungkin memberikan informasi tentang biaya untuk tetap tidak berubah. Namun, jangan membuat penilaian permanen dari satu hari yang sulit. Carilah pola, cari nasihat yang matang, dan perhatikan apakah batasan yang kau proposal menciptakan kejujuran yang lebih besar atau sekadar melindungi kebencian. Pekerjaan tenang Tuhan tidak perlu membuatmu menjadi kejam. Engkau dapat mundur tanpa mengumumkan putusan. Engkau dapat meninggalkan percakapan tanpa menghukum seseorang. Engkau dapat dikeluarkan dari suasana tanpa percaya bahwa engkau lebih unggul dari semua orang yang tetap di sana. Perlawanan seringkali bekerja melalui urgensi yang lebih kecil. Ia tidak selalu menggodamu menuju kehancuran yang jelas. Kadang-kadang ia mengisi jadwalmu dengan tuntutan-tuntutan kecil sampai engkau tidak memiliki perhatian yang tersisa untuk keputusan yang lebih dalam. Engkau menjawab setiap notifikasi, menerima setiap permintaan, dan terus menunda percakapan yang perlu kau wadakan dengan dirimu sendiri.
Pada akhir hari, engkau terlalu lelah untuk berdoa dengan jujur, terlalu terganggu untuk berefleksi, dan terlalu gelisah untuk tidur. Kemudian keheningan terasa seperti musuh karena engkau menemuinya hanya setelah kekuatanmu habis di tempat lain. Bentuk perlawanan lain adalah kebisingan emosional. Engkau mengulang apa yang mungkin dimaksudkan seseorang, membayangkan percakapan yang tidak pernah terjadi, dan mempersiapkan pertahanan terhadap tuduhan yang tidak pernah dibuat siapapun. Pikiran menjadi penuh dengan latihan-latihan. Engkau mulai menolak penarikan diri yang justru dapat memulihkan perhatianmu. Hidup yang lebih tenang mungkin awalnya terasa kosong karena engkau telah mengukur pentingnya dengan intensitas. Biarkan ruang kosong itu tetap cukup lama untuk menunjukkan apa yang layak ada di sana. Matikan apa yang dapat menunggu. Lindungi sebagian kecil hari dari tuntutan yang tidak perlu. Tujuannya bukan untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali kemampuan mengenali tanggung jawab dari paksaan. Titik balik datang ketika engkau berhenti bernegosiasi dengan kebenaran yang terhubung dengan Jumat ini. Engkau mungkin tidak mengetahui seluruh masa depan, tetapi engkau tahu cukup banyak tentang apa yang telah terjadi di dalam dirimu. Engkau tahu percakapan mana yang membuatmu lebih kecil. Engkau tahu kebiasaan mana yang membuat doamu tidak jujur. Engkau tahu seberapa sering engkau telah menyebut kecemasan sebagai persiapan dan penghindaran sebagai kesabaran. Engkau tahu perbedaan antara kehilangan seseorang dan dipanggil kembali kepada mereka. Engkau tahu bahwa pintu yang terbuka masih dapat mengarah ke ruangan di mana engkau tidak dapat bernapas. Titik balik bukanlah pengumuman dramatis. Itu adalah momen ketika engkau berhenti meminta pola lama memberimu hasil baru. Engkau tidak lagi memerlukan orang yang mundur untuk menjelaskan nilaimu. Engkau tidak lagi perlu memaksakan tempat untuk membuktikan bahwa engkau milik. Engkau dapat berduka atas apa yang penting dan tetap menerima bahwa musimnya mungkin sedang berubah. Engkau dapat menghormati masa lalu tanpa membawanya ke setiap keputusan masa depan. Jumat ini, biarkan keheningan menjadi batas yang jujur di sekitar perhatianmu. Jangan melawan penarikan diri dengan menjadi lebih keras. Tolak pola lama dengan menjadi lebih jujur. Bayangkan sebuah lentera yang dibawa melalui rumah selama pemadaman listrik. Ini akan menjadi satu-satunya gambaran yang engkau perlukan untuk pekerjaan tersembunyi yang sedang terjadi sekarang. Lentera itu tidak menerangi seluruh lingkungan, dan ia tidak menjanjikan bahwa setiap ruangan akan tetap tidak berubah. Ia memberikan cahaya yang cukup untuk beberapa langkah berikutnya. Dengan cara yang sama, penarikan diri yang tenang mungkin tidak menjelaskan seluruh masa depan. Ia mungkin menyingkapkan lantai di bawah kakimu, benda yang hampir kau jangkau, dan pintu yang telah kau lupa ada di sana. Engkau telah menginginkan lampu sorot karena ketidakpastian membuatmu tidak sabar. Tetapi hikmat sering datang sebagai cahaya yang lebih kecil yang memintamu bergerak dengan hati-hati. Ketika suara-suara familiar menghilang, engkau memperhatikan nyala api lentera. Engkau memperhatikan bagaimana ia menjadi stabil ketika engkau berhenti berlari dan bergetar ketika engkau terburu-buru. Gambar ini bukan bukti bahwa Tuhan telah menjadwalkan peristiwa terjamin untuk Jumat ini. Ini adalah cara untuk memahami seperti apa perhatian yang setia ketika jalan tidak sepenuhnya terlihat. Engkau tidak diminta untuk melompat ke dalam kegelapan. Engkau diundang untuk membawa cahaya yang cukup untuk mengambil langkah jujur berikutnya. Di dalam lentera, nyala api dilindungi oleh kaca, logam, dan desain yang hati-hati. Sebagian besar kegunaannya dibentuk di tempat di mana tidak ada yang bertepuk tangan. Sumbu harus disiapkan, bahan bakar harus ada, bingkai harus tetap kokoh. Musim tersembunyi mungkin melakukan pekerjaan serupa di tempat-tempat yang tidak dapat dilihat siapapun.
Kesabaran sedang diperkuat melalui pengulangan biasa. Integritas sedang dibentuk ketika engkau memilih untuk tidak memanipulasi respons. Pengendalian diri sedang dibentuk ketika engkau membiarkan seseorang tetap bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. Belas kasihan sedang dibentuk ketika engkau mengingat bahwa pelepasanmu tidak memerlukan penghinaan orang lain. Engkau mungkin merasa tidak aktif karena tidak ada yang dramatis terjadi, namun struktur batin hidupmu sedang berubah. Engkau belajar pikiran mana yang layak mendapat perhatian dan mana yang hanya menuntutnya. Engkau belajar membiarkan keheningan menjadi keheningan alih-alih memaksanya menjadi putusan. Lentera tidak mengeluh bahwa nyala apinya kecil ketika ruangan gelap. Ia hanya memberikan cahaya yang dimilikinya. Tugasmu bukan untuk menjadi mengesankan dalam ketersembunyian. Tugasmu adalah tetap cukup jujur agar cahaya di dalammu berguna ketika ruangan berikutnya menjadi terlihat. Kaca di sekitar nyala api dapat tertutup oleh jelaga sidik jari dan debu. Api terus menyala, tetapi cahayanya menjadi lebih sulit dikenali. Inilah yang dapat dilakukan ketakutan, kebencian, kelelahan, dan perbandingan terus-menerus terhadap pengertianmu. Mereka tidak selalu memadamkan imanmu. Mereka menutupinya sampai setiap arah tampak tidak pasti. Engkau mungkin telah membiarkan percakapan lama meninggalkan lapisan tipis pada cara engkau melihat dirimu sendiri. Engkau mungkin telah keliru menganggap keheningan seseorang sebagai putusan akhir. Engkau mungkin telah membiarkan kekecewaan berulang meyakinkanmu bahwa mengharapkan kebaikan adalah bodoh. Perlawanan itu tidak selalu berupa orang yang berdiri di luar hidupmu. Itu dapat berupa akumulasi, distorsi kecil yang membuatmu tidak percaya pada apa yang bersih dan akrab dengan apa yang berbahaya. Lentera tetap terlindungi, tetapi ia masih memerlukan perhatian. Engkau mungkin perlu meminta maaf atas reaksi, melepaskan tuduhan pribadi, mencari nasihat, atau mengakui bahwa engkau lelah. Membersihkan kaca tidak sama dengan menciptakan nyala api. Itu adalah menghilangkan apa yang mencegah nyala api terlihat. Dalam penarikan diri yang tenang ini, jangan hanya bertanya apakah pintu sedang terbuka. Tanyakan apa yang telah berkumpul di atas penglihatan batinmu dan apakah engkau bersedia membersihkannya. Kemudian lentera itu mulai bergerak. Ia dibawa dari satu ruangan ke ruangan lain, bukan karena nyala api tiba-tiba menjadi lebih kuat, tetapi karena seseorang bersedia mengikuti cahaya yang disediakannya. Gerakan mengubah makna kegelapan. Lorong yang tampak mengancam menjadi bagian yang dilalui. Ruangan yang kau pikirkan sebagai tujuan menjadi tempat yang kau tinggalkan. Pengaturan lama tidak lagi menentukan batas-batas hidupmu. Disinilah engkau mungkin merasakan kelegaan dan duka cita. Engkau senang bergerak, namun engkau merindukan kepastian untuk tetap diam. Engkau ingin Tuhan menarikmu tanpa membuatmu meratapi apapun. Namun pelepasan sering membawa dua kebenaran sekaligus. Sesuatu dapat memiliki makna dan tetap selesai. Seseorang dapat mencintaimu dan tetap tidak dapat berjalan bersamamu. Sebuah tempat dapat mengajarmu dan tetap tidak lagi aman untuk pertumbuhanmu. Lentera tidak berdebat dengan lorong. Ia tidak menuntut setiap ruangan menyetujui arah. Ia memberikan cahaya pada kaki orang yang membawanya. Gerakan setiamu mungkin terlihat tenang bagi semua orang lain, tetapi tenang tidak berarti pasif. Itu berarti engkau tidak lagi menghabiskan seluruh kekuatanmu untuk menjelaskan mengapa engkau harus pergi. Ketika lentera mencapai ruangan baru, nyala api dikenali bukan karena ia mengumumkan dirinya, tetapi karena kegelapan membuat tujuannya jelas. Engkau mungkin mulai mengenali mengapa gangguan tertentu harus kehilangan kekuatannya. Engkau mungkin melihat bahwa jarak itu melindungi doa yang tidak dapat kau doakan sambil berusaha membuat semua orang senang.
Engkau mungkin memahami bahwa percakapan yang tertutup mengembalikanmu pada suaramu sendiri. Engkau mungkin memperhatikan bahwa damai sejahteramu tidak hilang ketika hubungan berubah. Ia telah terkubur di bawah upaya untuk mempertahankan hubungan itu dengan biaya berapapun. Biarkan pengenalan itu tetap rendah hati. Engkau tidak lebih baik karena engkau sedang dikeluarkan. Engkau hanya diminta untuk menerima tanggung jawab yang berbeda atas perhatianmu. Jika lentera telah menunjukkan cukup bagimu untuk mengambil langkah berikutnya, ketik "aku siap" di komentar dan kembalilah ke narasi. Biarkan frasa itu berarti bahwa engkau siap untuk merespons dengan setia pada apa yang dapat engkau lihat dengan jujur, bukan bahwa engkau memiliki kepastian tentang setiap hasil. Cahaya itu bukan trofi, itu adalah hadiah untuk bergerak. Bawalah dengan hati-hati dan jangan menggunakannya untuk menghakimi orang-orang yang masih belajar bagaimana menemukan jalan mereka. Sekarang kembalilah dari gambaran itu ke kehidupanmu yang sebenarnya. Judulnya mengatakan bahwa Jumat ini Tuhan sedang menarikmu dalam keheningan, tetapi responsmu bukanlah menghilang dari setiap hubungan, meninggalkan setiap tanggung jawab, atau menafsirkan jarak biasa sebagai perintah supranatural. Responsmu adalah memeriksa tempat-tempat di mana keheningan menghasilkan kebenaran. Engkau dapat tetap baik tanpa tetap tersedia setiap saat. Engkau dapat mengampuni tanpa membuka kembali akses. Engkau dapat mengajukan pertanyaan yang jelas sekali tanpa menuntut jawaban selamanya. Engkau dapat meratapi sebuah hubungan tanpa mengubah akhirnya menjadi pernyataan tentang nilaimu. Keheningan yang sama yang mengeluarkannya dari satu pola mungkin mengembalikanmu pada bagian-bagian dirimu yang terabaikan. Engkau mungkin kembali pada doa yang tidak dilakukan untuk penonton. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.